Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dania Najmi dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Dan sejalan dengan semangat wasatiyah yang berarti berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar dengan menghadirkan berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya dibahas dalam perspektif agama saja oleh ustadz dan juga ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahlinya di bidang masing-masing. Seperti episode kita kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang seru dan juga banyak sekali ditanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Topik yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah berperan dalam mendukung individu dengan disabilitas. Yang bersama saya sudah ada pada episode kali ini ada dua narasumber. Yang pertama adalah Ustazah Dr. Lilik Umi Kalsum MA selaku dosen Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga Mas Muhammad Arik Dimas Santoso SSI selaku Engagement Head dari Koneksi Indonesia Inklusif, Konekin, dan juga pengguna kursi roda. Sebagai informasi teman-teman, Koneksi Indonesia Inklusif atau Konekin merupakan impact platform yang berfokus pada edukasi dan pemberdayaan disabilitas sejak tahun 2018. Dan dengan visinya menuju Indonesia Inklusif, Konekin menjalankan 3 misi yaitu penyebaran informasi, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas di ruang publik, dan juga penciptaan kolaborasi pentahelix untuk inklusi. Mari kita sapa bersama-sama dua narasumber kita pada episode kali ini. Assalamualaikum Ustazah Lilik, Mas Arik. Waalaikumsalam Kak Dania. Baiklah, ini menurut aku adalah salah satu topik menarik ya yang banyak juga nih ditanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu bagaimana kita sebagai umat muslimin dan muslimat bisa mendukung individu dengan disabilitas tidak hanya untuk beribadah saja tapi juga untuk kehidupannya sehari-hari seperti itu. Nah, mungkin pertama aku mau tanya dulu ke Ustazah Lilik. Ya Ustazah ya, nah sebagai umat muslim nih, adakah sebenarnya pesan-pesan tertentu yang kemudian mendorong kita untuk terus membantu dan mendukung individu dengan disabilitas? Silakan Ustazah. Mbak Dania, kita sebagai muslim pastinya kita harus merasa ada kewajiban yang harus kita tekankan bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung kemanusiaan. Bahkan kita tahu ini agama yang menjunjung kemanusiaan sering didengung-dengungkan oleh Presiden kita yang keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yang mana beliau juga bagian dari tidak melihat itu ya, tetapi beliau bisa menunjukkan potensi diri sampai bisa menjadi presiden. Beliau selalu membilangkan ibadah kemanusiaan juga jangan ditinggalkan. Maka di dalam surah Al-Baqarah 177 itu juga memberikan warning atau memberikan pelajaran bahwa kebajikan albir di situ adalah penyelarasan antara hubungan vertikal dengan hubungan horizontal. Dan inilah yang akan seseorang itu akan mendapatkan ulaika alladzina sadaqu ulaikahumul muttaqun, predikat dia sebagai orang yang bertakwa. Maka pesan ini seharusnya disosialisasikan kepada semuanya. Yang sudah pernah saya bilang adalah mari kita mulai pesan-pesan Islam terkait membangun hubungan kemanusiaan ini tidak usah menunggu ada orang yang disabilitas. Tetapi pengetahuan itu kita ketahui dulu. Ya sama dengan kita nggak kenal burger, nggak kenal apa gitu ya yang ada di luar sana. Tetapi kemudian kita ketika sudah datang kita sudah tahu cara menghormatinya. Ketika sudah ini kita tahu cara berhubungan dengan beliau itu. Saya kira itu bisa diterima ya.
Baik, terima kasih banyak Ustazah Lilik. Nah, selanjutnya saya mau tanya ke Mas Arik. Kalau secara real, Mas Arik, bagaimana kita semua kemudian dapat lebih efektif untuk mendukung individu dengan disabilitas khususnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya gitu. Apakah ada cara-cara khusus gitu yang mungkin bisa kita lakukan, step-step khusus tadi selain adalah memahami kalau kata Ustazah Lilik. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dania. Jadi apakah ada cara khusus untuk memahami dengan individu disabilitas secara efektif? Jadi kalau untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas itu sendiri sebenarnya sama seperti ketika kita berinteraksi dengan orang pada umumnya. Jadi kita menganggap penyandang disabilitas atau orang dengan disabilitas itu sebagai teman atau sebagai sama setara seperti dengan orang pada umumnya. Jadi ketika bertemu dengan teman-teman penyandang disabilitas itu pastikan perhatikan salam, senyum dan juga sapa. Jadi sama seperti kita menyapa orang pada umumnya. Jadi kita perlu lakukan hal yang sama juga terhadap teman-teman disabilitas. Jika misalnya belum tahu bagaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, kita bisa bertanya langsung kepada penyandang disabilitas itu. Jadi kita sapa penyandang disabilitasnya, kemudian kita bertanya kira-kira apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas itu. Jadi jangan langsung membantu disabilitas itu, karena siapa tahu nanti salah membantu atau tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi penyandang disabilitas tersebut. Jadi ketika kita bertemu dengan penyandang disabilitas, kemudian kita bertanya apa kebutuhannya. Kemudian ketika penyandang disabilitas tersebut misalnya butuh bantuan, misalnya didorongkah atau misalnya dibantu dituntun, itu kita bertanya kembali seperti apa cara membantunya. Misalnya cara mendorongnya itu seperti apa agar penyandang disabilitasnya juga nyaman untuk dibantu oleh orang tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jangan berasumsi, tentunya jangan berinisiatif sendiri untuk membantu atau membantu penyandang disabilitas. Jadi pastikan bertanya dulu terlebih dahulu kepada teman disabilitas itu agar bisa lebih efektif dalam komunikasinya. Kira-kira seperti itu dari aku. Oke, baik Mas Arik. Aku lanjutkan sedikit ya pertanyaannya gitu. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari gitu, ketika berhadapan dengan teman-teman penyandang disabilitas, sayang sekali masih ada orang-orang yang mungkin menaruh stigma-stigma tertentu, tidak bisa melakukan A, tidak bisa melakukan B, atau tadi misalnya harus dibantu gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mas Arik gitu, apa yang sudah pernah dialami gitu, kemudian cerita-cerita dari teman-teman yang lainnya juga, kira-kira bagaimana sih cara terbaik kita sebagai masyarakat secara umum untuk kemudian bisa mengurangi stigma-stigma tersebut supaya kita juga bisa membantu teman-teman penyandang disabilitas supaya merasa lebih diterima gitu dalam masyarakat itu. Gimana Mas Arik? Silakan. Nah, baik. Nah, bicara terkait dengan stigma ini tentu salah satu yang menghambat penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi di dalam masyarakat ya. Karena dari stigma ini masih timbul di dalam masyarakat perspektif bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang berbeda daripada orang yang lainnya. Atau penyandang disabilitas itu memiliki penyakit atau merupakan, kalau yang ekstrimnya adalah merupakan kutukan. Jadi harus dihindari itu ya, masih tradisionalnya masih seperti itu. Jadi untuk itu perlu keterlibatan dari bersama-sama agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas. Nah, bagaimana sih cara untuk bisa mengurangi stigma-stigma tersebut? Langkah yang pertama tentu bisa dilakukan melalui edukasi dan juga melalui kampanye terkait dengan bagaimana menyebarkan apa itu penyandang disabilitas atau terkait dengan ragam-ragam disabilitas kepada masyarakat luas. Ya, hal itu bisa melalui sharing dari informasi yang didapat dari berita misalnya atau dari konten-konten di sosial media. Kalau Konekin sendiri kami suka men-share dari konten-konten terkait dengan penyandang disabilitas. Nanti cara sederhananya mungkin bisa melalui share dari konten yang dibuat Konekin atau yang dibuat dari konten-konten lain terkait dengan penyandang disabilitas kepada masyarakat, misalnya bisa melalui Instagram ataupun melalui platform sosial media lainnya. Dengan itu, jadi masyarakat jadi lebih paham terkait dengan apa itu penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah memberikan representasi
positif kepada masyarakat, misalnya dengan melalui media. Jadi representasi positif terkait penyandang disabilitas bisa melalui media ataupun melalui televisi ataupun media siar lainnya. Jadi agar banyak masyarakat yang tahu lebih paham terkait bagaimana representasi positif dari penyandang disabilitas. Yang selanjutnya adalah melalui dari forum diskusi. Jadi mengadakan forum diskusi antara kelompok disabilitas dan juga masyarakat dari non-disabilitas. Jadi agar sama-sama paham bagaimana penyelesaian isu disabilitas bersama. Yang terakhir adalah melibatkan dari penyandang disabilitas sendiri di dalam masyarakat. Jadi mengajak disabilitas di dalam lingkungan masyarakat agar penyandang disabilitas juga bisa berinteraksi, berpartisipasi aktif di situ. Kemudian masyarakat juga bisa berinteraksi langsung dengan penyandang disabilitas, jadi mengetahui akan kebutuhan apa yang diperlukan oleh penyandang disabilitas tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Arik. Nah sekarang aku izin tanya lagi ke Ustazah Lili. Kalau dari pandangan Islam, Ustazah, bagaimana kira-kira kita dapat membantu teman-teman penyandang disabilitas juga untuk kemudian merasa lagi-lagi ya ada dalam lingkungan yang inklusif gitu untuk bisa mereka melakukan kegiatannya sehari-hari. Silakan Ustazah. Terima kasih Mbak Dania. Ini kita merujuk dari misinya, salah satu dari misi, salah dua deh. Yang pertama penyebaran informasi tadi ya. Penyebaran informasi yang saya tangkap itu bagaimana kita ikut andil dalam memberikan informasi itu. Nah ini tadi yang saya katakan, kita harus tahu profesi kita di mana gitu. Profesi kita sebagai guru, apa sebagai orang tua, sebagai dai, nah semuanya itu apa yang kita lakukan, ya apa yang kita lakukan harus bisa bagaimana caranya. Ini kira-kira sudah merambah belum ya informasi ini ke sampai teman-teman disabilitas gitu. Ya terus terang saja memang kita kadang tuh tidak sampai ke sana Pak Ari emang. Ini alhamdulillah forum ini bisa mengingatkan kita ketika kita di majelis taklim, ketika kita rapat-rapat di kampus, ketika itu bisa semakin ngecas gitu ya, bahwasanya perspektif yang atau berbasis disabilitas ini perlu, sangat-sangat perlu. Di kampus kami juga ada yang pakai kursi roda dan sebagainya, di Buta juga ada. Tetapi itu memang tidak banyak, dan sekali lagi ini forum ini sangat-sangat bagus ya, sehingga kita ngecas semuanya bagaimana caranya kita, yang pertama tadi itu penyebaran informasi. Ketika kita akan memberikan informasi, besok ada pemilu gitu umpama ya, ini kira-kira informasi ini sudah sampai ke sana belum. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan disabilitas ini ikut partisipasi. Ketika ada lomba 17 Agustus, tetangga kita itu juga orang yang mampu loh. Ntar ada itu tapi dia nggak kelihatan. Kita libatkan dia punya profesi apa gitu ya, kemampuan apa. Mungkin salah satu itu yang bisa kita jelaskan. Makasih. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah Lilik dan juga Mas Arik atas penjelasannya. Ini juga lagi-lagi benar kata Ustazah Lilik, kayak ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus bisa sama-sama mendukung teman-teman penyandang disabilitas supaya bisa menjalani kehidupan sehari-harinya juga dengan nyaman bersama juga dengan teman-teman yang lainnya juga. Sekali lagi terima kasih banyak atas paparannya pada episode kali ini, dan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tonton episode Ruang Tengah lainnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.